untukmu para suami yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jemaah, hadis ini membahas para suami dan kaum Adam pada umumnya. Sehingga Anda, para suami, Anda harus baik dengan keluarga Anda. Dan lebih khususnya kepada istri anak Anda. Dan juga kepada kedua orang tua Anda. Lihatlah, Imam Malik rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita semua, kaum Adam, para suami. Apa kata Imam Malik? Kata beliau, wajib bagi seorang suami berusaha menjadikan dirinya agar selalu dicintai oleh istri-istrinya. Hingga ia akan menjadi orang yang paling mereka cintai. Hal ini menunjukkan apa, jemaah? Agar kita, kaum laki-laki, para suami dapat mencintai mereka. Berperilaku baik dengan mereka. Dan betapa banyak kita dapati seorang ketika bertemu dengan sahabatnya di tempat kerjanya, ia kemudian akan bersifat mulia dan lembut. Namun jika ia kembali ke rumah, jadilah ia seorang yang pelit, yang keras, yang menakutkan. Padahal jemaah, orang yang paling berhak untuk ia perlakukan baik itu siapa? Istrinya jemaah, keluarganya jemaah. Dan hakikat seseorang, ketahuilah, lebih akan terungkap siapa sejatinya dia di dalam rumahnya daripada di luar rumah. Ini merupakan kaidah yang baku. Sehingga rahasia yang perlu kita tahu dalam kaidah ini adalah apa? Karena seorang bisa saja menampakkan akhlak yang baik ketika ia di luar rumah. Dan bisa saja dia akan nampak bersabar saat menampakkan akhlak yang baik tersebut ketika di luar rumah. Kenapa sebabnya? Lantaran waktu pertemuannya dengan seseorang di luar itu sangatlah sedikit. Hanya sebentar saja. Dia bertemu dengan seorang mungkin hanya setengah jam. Atau hanya 1 jam. Atau hanya 1 jam setengah saja. Atau lebih daripada itu. Intinya cuma sebentar. Sehingga ia mampu untuk sabar terhadap mereka. Dan menampakkan akhlak yang baik terhadap mereka. Akan tetapi jemaah, seseorang tidak akan mampu bertahan di atas kepribadian yang buruk di rumahnya sepanjang hidupnya. Artinya apa? Bisa saja seorang suami nampak baik di luar, nampak terhormat di luar, nampak indah akhlaknya, lemah lembutnya di luar. Tapi kita harus koreksi. Bisa jadi seorang suami akan bersikap yang berbeda ketika di dalam rumah. Dia mampu bersabar ketika bertemu teman untuk menutupi sesuatu yang buruk darinya. Tapi ketika suami berada di rumah, maka dia akan sulit sekali bersabar terhadap sesuatu yang buruk. Lama kemudian, dia akan mengungkapkan sejatinya dari sikap yang ada pada dirinya. Kalau dia menjadi orang yang buruk, lama-kelamaan ketika di rumah dia akan bersikap buruk karena dia hakikatnya buruk. Sehingga jemaah dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jemaah bahwa akhlak seseorang itu bisa dilihat ketika dia di rumah. Dan disitulah akan tampak sikap keras dari sikap lembutnya. Terungkap sikap pelit dari sikap dermawannya. Terungkap sikap yang terburu-buru dari sikap sabarnya.
Dan bagaimanakah ia bermuamalah dengan ibu dan ayahnya? Bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya? Betapa banyak sikap durhaka di zaman ini. Seorang anak dengan kedua orang tuanya ketika di rumahnya. Betapa banyak sikap buruk suami zaman ini ketika di rumah dengan anak dan istrinya. Maka para suami, kenalilah hakikat dirimu di rumahmu. Kenalilah, kenalilah. Bagaimanakah kesabaranmu ketika menghadapi anak-anak dan istrimu? Bagaimana juga kesabaranmu menjalankan tanggung jawab rumah tangga? Dan perlu dicamkan bahwa orang yang tidak bisa mengatur rumah tangganya, lalu bagaimana ia bisa memimpin umat? Apa yang diharapkan dari dia? Inilah rahasia sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Artinya, sebaik-baik suami itu yang paling baik dengan istrinya, yang paling baik dengan keluarganya. Itulah suami yang terbaik. Maka hendaklah para suami memiliki sikap yang santun, yang lembut, serta kasih sayang kepada istrinya. Yang dengan itu ia akan terlihat mulia dan lebih terhormat di hadapan istrinya. Para suami hendaknya juga tidak hanya terlihat nyunnah dalam pakaiannya saja, tapi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermuamalah dengan istrinya pun seharusnya para suami tiru. Lihatlah hadis yang menggambarkan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau. Ada hadis nih jamaah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas berkata, kata Anas, aku melihat Rasulullah menutupi bagian belakang punggung unta beliau dengan kain untuk apa? Untuk digunakan sebagai tempat duduk Sofiyah. Kemudian beliau duduk di atas si unta dan meletakkan lututnya. Sofiyah pun meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga dia naik ke unta. Lihatlah, sungguh romantis, penuh perhatian, dan baik sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Ini bentuk pergaulan yang indah, yang mungkin telah ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin dan justru dihidupkan oleh kebanyakan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Misalkan, jika seorang wanita ingin keluar atau masuk rumah, sang suami boleh saja membukakan pintu untuk istrinya. Begitu pula ketika sang istri bermaksud naik atau turun dari mobil, hendaknya suami membukakan pintu untuk istrinya. Ini bukan suatu aib dan bukan pula suatu pertanda dari kemunduran, bukan. Justru ini bagus dan romantis. Dan insya Allah pula ini bukan merupakan bentuk merendahkan harga diri seorang suami terhadap istri. Seorang laki-laki di depan wanita, bukan. Asalkan semua ini dilakukan dengan hikmah dan penuh dengan profesional. Tidak terlalu hulu berlebihan. Silakan. Ini sebuah etika yang baik untuk kelemah lembutan seorang suami terhadap istri, untuk menumbuhkan sikap romantis dan hubungan yang baik suami dan istri. Silakan, asal tidak berlebihan. Ini merupakan metode luhur yang menumbuhkan sikap hormat dan penghargaan dalam jiwa istri terhadap suaminya. Karena sang suami juga menghormati dan menghargai istri. Kelembutannya sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sofiyah tadi.
Sehingga jemaah bukan suatu aib ketika seorang suami berlaku baik ketika di dalam rumah ataupun di luar rumah dengan istri ataupun anak-anaknya atau dengan keluarga ayah ibunya. Silakan. Ini yang terbaik karena manusia yang terbaik, seorang suami yang terbaik adalah yang senantiasa mampu memposisikan dirinya terus dalam keadaan yang terbaik, yang dapat dicintai oleh keluarganya, oleh istri, anak-anak, dan orang tuanya.